sanes bade culang Heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulu daru masa santri kalongan sanes kirang hormat bumbu ngalap berkah bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat. Alhamdulillah. Pas sampai ke mana? Mana? Oh, gini. Di mana? Di mana? Kan dari mana? Manuk. Hah? Manuk. Manuk naon? Manuk. Nah, begitu. Bae gandeng oge beureun manuk. Manuk naon? Ush. Naon eta? Mahal. Oh, Naon sarana? Ngiringin ke guar budaya. Siap ge. hah, tulisanna berarti manuk kahayaman. Simpenina mahal Mahal. Sabaraha? Nu mahal teh disada. Oh, gitu. Nya. Nah, Guru. Oh, Guruna. Guru nama Cici. itu kalem. Nu gacor itu muri. Iya bener, guruna. bener. Oke. Sis, kade. Sedek cicing. Oh, kok Itu sedek cicing. marah tuh dijak opae. Aduh, Bapak astagfirullahaladzim. nanti dituntut sama hak. Enggak Iya boleh, dia Pak. nggak mau diem. Enggak boleh, hewan itu harus dilindungi. Bapak ada ini kan ada komisi hak, tahu? Apa ha? Hak asasi hewan. Oh iya. bener. Masih hidup. Enggak boleh, Masih Pak. hidup. Enggak boleh, Pak. Kasihan, Sini Pak. dulu. Simpan aja di situ dah. Saya temenin. Ah sudah mending dilepasin ya. Lepas, jangan. Biar dia hidup Bener. di alam. Bener. Wahai kau burung dalam sangkarna. Jangan dilempar, Pak. Kasihan, Pak. Udah. Udah lah. Jangan dilempar. Alhamdulillah. Kasihan. Katanya tadi tamu saya udah datang. Belum Pak. lagi. Oh, lagi prepare, lagi prepare. mau kemana katanya? Telepon. Nggak apa-apa lah. Apa nanti Oke. dibilang. Tapi mudah-mudahan semua jamaah Guar Budaya sehat-sehat semuanya. Amin. Itu. Kemarin banyak yang dari Solo. Oh iya. Oh. Wah, dari Solo semuanya pada nonton, senang lah saya ya. Alhamdulillah. Kayaknya sih nuansa iya, kita rumah baru. Baru. Pak. Mohon maaf. Apa sih? Ini siapa? Siapa, Pak? Ini teman-teman ini Oh. mau ngopi sekarang Oh, di sini. mau ngopi ya? Sekarang tamu saya sini boleh bebas, Bebas, oke. boleh Oke, ngopi oke, apa. siap. Cuma ya bayar lah. Katanya bebas. Ya bebas ngopi mah, coy, masuk. Iya. Alhamdulillah ini Guar Budaya pasal ke-37. 37. Oh iya. Mudah-mudahan jamaah Guar Budaya semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Ya. Tadi dibuka dengan salam, tapi salam melalui kesenian. Ya. Gitu kan tadi. Iya. Ayeuna. Guys, jadi lagu apa tadi? Tadi mau lagu Guar Budaya. Oh, Anthem. Santri Kalung, Anthem. Entem. Anthem song. Entem. Mun aya budak ulin wae, entem. Mantap. Bapak mah anarkis otaknya. Bisa mah antep. Oh, antep ya. Antep. Ah, dasar. Aduh ya Allah, nanti bakal ada ziarah. Ya, oke. Jadi teman-teman dari Les Bumi, Aha. PW Les Bumi sama Ajengan Dadan akan ziarah ke makam-makam waliullah gitu. Kita semua berangkat. Berangkat, bener nih asli. Ikut harus ikut, Oke, harus oke, ikut. oke. Kita ke makam, mungkin Anda ke Pohon Jati aja. Jangan. Jangan tuh dapat nomor. Oh iya. Kalau kita mah yang benar. Oh iya, Singapura. Kalau kita mah benar. Makau. Oh. Kalau kamu ke yang salah aja lah. Jadi kita nanti jemaah Guar Budaya tentu digagas sama Les Bumi. Les Bumi. Sama ini. Apa Oh, itu? Coklat brown, kita. brown Iya. kita. Our brown. Nggak jadi gitu. Betul. Kalau nggak gitu coklat kita. Coklat kita. Coklat kita akan keliling. Rencananya kita akan ke Pondok Pesantren Kempek, terus ke Buntet, Buntet. terus ke Mana lagi? apa sih ngomong Kempek ya? Ini bener non? Kempek. Kempak. Itu gua kempek loh. Makanya ini mencerminkan bahwa istilah kalau kita kerjasama itu harus kempek. Kompak. Kompak Pak itu Pak. Oh iya. Kompak. Oke. Kompak. Baiklah. Dan nanti akan ke di Buntet
Di Buntet tuh daerah mana sih, Pak? Cirebon. Oh, Cirebon. Iya, Kempot, Buntet itu di Cirebon. Masih Kiai-kiai Cirebon. sepuh di sana semua. Nanti kita akan ke sana sama teman-teman Les Bumi. Begitu. Wih, mantap. Alhamdulillah mantap. Bintang tamu kita nih Nah, aktor. Oh, Kalau beliau nanti aktor beneran ya. ya. Kalau teman saya ada Siapa? usianya udah 70 tahun, Hah? aktor juga. Aktor apa itu? Aki-aki torek. Tiap dipanggil, Kiskol. Polot dong. Udah kolot ya. Udah dipanggil, Wah, kalau kenceng dia marah. Oh. Jadi kalau pelan justru terus emam, terus satu. Oh. Mulai tarik ngomong teh pelan padahal gitu. Jadi Jadi ininya di sudah bawah. terbalik Di otaknya bawah memang. pipi gitu kan. Ya nggak apa-apa. Namanya Idui namanya. Idui. Idui. Benar itu? Udah benar. Oh, benar. Udah tua terus bujangan terus itu. Oh, gitu. Oh. Iya, saya kadang Oh. ya udahlah mungkin dia bagian kan harus ada ya bagian seperti itu. Betul. Beliau juga adalah sastrawan. Wih. Mantap. Penulis buku. Sutradara. Director. Director. Wow. Juri. Waduh. Pakai G nih. Entong. Jangan. Gitu, teman. Itu Juri juri. itu yang suka nilai, kalau juri itu ini kayak ini. Bukan. Nih, Oh, bukan. beliau juga adalah pengasuh kajian kitab Al-Hikam ya. Oh. Ini di beberapa majelis. Kamu tahu nggak siapa yang menulis buku Al-Hikam? Al-Hikam. Kalau bisa menjawabnya saya kasih 50.000. Oke. Benar. Benar saya mani. Al-Hikam itu 50.000 kan? Heeh. Nih udah saya siapkan 2.000. Kok 20.000 sih, Pak? Ya kalau nggak bisa jawab, Hah? jujur saya tetap kasih duit. Oke. Oke. Bisa jawabnya nggak? Enggak, Pak. Enggak, Taruh Nih, saya. tetap harus dikasih. Saya juga enggak. Bisa jawabnya nggak? Enggak. Nggak nih, udah. Bisa jawab nggak? Nggak. Nih, walaupun tidak bisa menjawab, kita harus tetap kasih. Bapak bisa menjawabnya nggak? Nih, tuh. Oke. Bapak nggak bisa juga kan? Ya. Apa? Nggak bisa jawab. Nah, ini Oh, ya. dah. Jika saya bisa menjawabnya, maka kalian harus membayar 2.000 rupiah ke saya semua ya. menang. Oke. Ya? Oke. Siapa? Yang menulis kitab Al-Hikam adalah Syekh Athoillah Al-Iskandari. Gitu ya. Sini kembaliin lagi. Ibnu Athoillah Al-Iskandari Ato. gitu. Iya dong. Harus Kumaha? Sabar, Pak, sabar. Sabar. Bapak tadi bisa nggak bisa jawab kan? Enggak. Makanya saya kasih duit. Heeh. Kalau saya bisa menjawab, maka uang itu harus dikembalikan. Gitu. Itu bagus Pak, surplus. boleh bawa air panas? Nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Beliau juga adalah pendiri, pembina dan pengasuh Padepokan Umah Suwung. Umah Subung. Umah Umah Suwung. itu apa? Umah itu rumah Subung itu? tinggi. Oh. Gitu. Suwung itu selain tinggi apa ya? Suwung itu disakralkan, tinggi, dalam juga ya. Suwung, wah udah susah ditranslate dengan bahasa Indonesia ya. Betul. Suwung itu. Ya. Bahkan ada jamur itu kan sebut suwung. Itu suung, Pak. Enggak pakai we. Enggak Iya. pakai we. Iya, iya. Suung. Pengaruh serat wirid Saptawikrama Indonesia. Nah, kenapa Ajengan Dadan mengangkat itu. tentang beliau ini yang saya simpan? Betul. Ya kan? Karena banyak juga yang bertanya tentang les bumi itu apa? Betul, Ya. betul. Apa bedanya les bumi dengan les kecapi Kecapi, gitu ya, kan? ya. Itu kan banyak banget. Betul. Nah, orang yang hadir di sini sosok kiai yang bukan sembarangan, brother. Oke. Nanti kita simpan dan kita panggil, tapi kita mah nyanyi dulu, habis itu break sebentar. Oke? Oke, Oke. siap. Pak. Sambil kita harus menyambut dengan hormat dong, betul, Pak Kiai. betul. Oke, Oh, siap, siap. begitu. Oke. Nanti kita akan menyambut Kiai Abdullah Imam atau disebutnya ini Mas Wong disebutnya. Nah, ini. Kok jadi Mas Wong gitu? Kenapa jadi Mas Wong? Kalau Mbak Wong kan perempuan. Oh iya, Oh, iya. benar. Karena beliau Benar laki-laki. juga. Betul. Benar Mas juga, Wong. ya. Dan karena beliau juga manusia, Oh, Betul. makanya Wong. Wong. Wong itu artinya manusia, begitu. Ya, kita akan panggil nanti Kiai Abdullah Imam, tapi kita in the sky dulu. Oke. In the sky. Lagunya yang tadi ya, Yang mana? anu apa tadi? Tadi yang Nining Meida itu Oh, loh. itu Nening Media.
Teu aya deui. Nah, itu lagu itu coba. Boleh. Nah, kamu harus bisa. Siap. Jadi segini. Nyanyi sini. Nah. Yuk, teu aya deui. Heup. Pak. Kan orang saya dengerin, bukan saya lagi dengerin kalian yang nyanyi. Pan Bapak yang mau minta nyanyi. Udah nanti diulangnya. Ya cukup Nanti setelah pas segitu. ada Pak Kiai. Harus ini Cukup sedikit segitu aja, tadi. sedikit. Lagu tak aya deui kan? Oke. Oke. Lirik pasti. Saya enak itu lagi dengerin. Oh. Tuh dari Ciganjur tuh. Oh, si Ganjur. Wah. Ini ngasih kabar. tuh? Son yang bener Son katanya. Maaf Mbak Inaya. Judulnya apa sih tadi itu? Teu aya Teu deui. aya deui. Heup sakitu. Teu aya deui. Kalem we. Teu aya deui. Teu aya Teu lawan-lawan. aya deui. Nu jaga cinta iwal anjeun. Teu aya deui nu mika melang iwal anjeun. Pangnyaana sadunya, panggedeuna sadunya iwal anjeun. Anu heman tur daria, anu janji satia ngan ukur anjeun. Gini deh, sebelum closing saya mau usul ke produser, ganti apa ke penyanyi beneran. Kita balik lagi di segmen kedua ya, tetap di Guar Budaya. Guar budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Gimana Kak Haji? Kalau lembaga sih pastinya kemarin berbicara. Itu pakai helm deh. Ayo kene. Hak-haknya kelompok marginal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Nggak ada bedanya. Kalian tidak punya hak, kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. Gitu.
Dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajiban yang sama. Sholawat, sholawatan, barokat, barokatan, ala Muhammad Rasuli, wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng sholawat, muga netes ka Muhammad, natap ke para karabat, para ahli jeung sahabat. Udah bisa pakai lagu-lagu yang selawatan ya? Ya, itu Hamdan namanya, lagu Hamdan. Oh. Aduh, ada. Dosen saya dulu. Kenapa? Hamdan. Iya, Ya. bisa jadi. Pak Hamdan. Hamdan ATT? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Tadi kan para ahli Jeung sahabat. Kan bahasa Arabnya kan wasobihi ajmain. Oh, iya benar. Itu. Iya benar. Wala alihi wasahbihi. Nah, sohbi itu sahabat. Oh, gitu. Oke. Katanya sih itu pun. Kirain Bapak ahli. Enggak. Enggak, saya mah cocok logi aja. Oh, cocok logi, Dia kan bener-bener. sohib itu kan dari Sohib. bahasa Arab. Oke, gitu. Katanya. Ini kan saya nggak tahu. Nah, ini nanti makanya kamu jangan Iya, bercanda oke, loh. oke. Ini Jangan. orang yang kita undang itu sosok kiai, sutradara. Kamu nggak pengen diajak main film sama Pak Kiai nanti? Cocoknya kira-kira ini film apa? Apa? Kira-kira. Nggak usah. Oh, nggak usah. Ini berkaitan dengan les bumi. Oke. Oke. Ya, karena memang banyak juga nanya kenapa sih les bumi bikin gua budaya. Terus les bumi sendiri apa? Ya, Ya, benar. Gitu. banyak Makanya orang nanya, yang ya. kita undang, Pak Kiai yang kita undang ini pas menceritakan tentang manakib les bumi. Oh, mantap. Apakah les bumi itu kursus di rumah? Bumi itu kan rumah. Bumi itu di rumah, les itu belajar. Belajar di rumah. Tanyain nanti tanya. Bukan. Oke. Ini penting berkaitan juga dengan Saptawikra. Kenapa Bapak? Kenapa Pak? tuh Pak? Selek. Oh iya. Selek. Jangan bercandain Kiai makanya. Enggak boleh, enggak boleh. Saya mah nanti mau minta cidu. Apa sih? Apa sih, Du? Cidoa. Cidu singkatannya. Yang disingkat atuh, Pak. Jangan disingkat Pak Ji. Ya kan kode. Aku pusing. Kalau ketemu Pak Kiai itu langsung Pak Kiai cidu. Iya. Gitu. Aman. Ah. Gitu. Langsung. Cidu Aman. Gitu. Aman. Jadi kita harus mengupas ini. Apa? Ngupas Saya memang panggilannya Pak Kiai Wong ya. Ya, betul. Tapi saya pengen yang panjangnya dulu. Ya. Ya, nanti kode menyambitnya Saya jemput. ya. Nyambut. Oh, nyambit kok di. Menyambutnya. Oke. Kita panggil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada ya. Harus gitu. Kalau Iya, mau pakai itu bismillah. Pak Kiai Abdullah Imam atau kita biasa panggilnya Pak Kiai Wong. Kiai Wong. Harus adab. Baik, Pak. Jangan lama adab jangan itu lama. bukan Lama, berarti Pak. Berarti lama ya. Adab itu Aku tadi mau gini Pak. Nggak Gini. usah Oh, begitu. nggak usah. Ya, saya. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Aduh. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Nih, Aduh. anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Itu yang gondrong memang mirip Hari Rusli, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes. Belum. Ini kayaknya tahu banget ya langsung. Iya, mau- langsung. Pakai kopinya pakai gula atau No sugar. no, No, sugar? sudah Iya, iya. cocok. Oh ya, coba-coba. Karena kalau terlalu manis susah dilupakan. Slang terlalu manis. Ya, ya. Untuk Neon. Del, tar dulu. Maaf Pak Kiai.
Hei, kamu sini. Udah manggil malah kamu yang hilang. Enggak sopan. Oh kemana Pak Kiai? Udah di sini. Udah di sini. Maaf. Maaf Pak Kiai. Saya kayak begitu. Dia kemana hilang? Tadi nyari burung itu yang nggak kita- ada di skenario barusan. Saya yang kaget beneran. Mana Pak Kiai? Astagfirullah. Pak Kiai tadi perjalanan dari Jakarta kah? Katanya mampir dulu ke mana tadi? Iya, dari Jakarta mampir ke saudara di Cigondewa. Oh, Warung alhamdulillah. bakso. Warung bakso. Warung Warung bakso. bakso Cigondewa itu ya. Bakso Wah Cigondewa. mantap. Adem ayam namanya. Adem ayam. Kenapa gak bawa Pak? Bosan ya. Bercanda, bercanda. Jadi untuk warga Bandung, kita harus mempromosikan UMKM. Betul. Ya kan? Betul. Usaha maneh, kumaha maneh. Pak jangan gitu. Ya iya masa Iya. masa usaha maneh Iya. kumaha pemerintah. Iya, Ya iya, enggak iya, lah iya, usahamu iya, iya, kumahamu Betul, gitu betul. loh. Betul, Oke. betul. Ya pakai ya. Pak namanya apa tadi? Warung baksonya? Adem ayam. Adem ayam. Adem Silakan untuk warga Bandung jajanlah ke bakso di warung Adem ayam. Ya. Cikondewa. Cigondewa. Bayar. Iyalah. Pak segera. Iyalah. Pak. Iyalah. Itu apa kelebihannya bakso di sana Pak Kiai? Dia ada bakso cengeknya itu. Tah. Pedes banget itu. Bakso cengek. Oh di dalam itunya Ada cengeknya. Iya ya, apa namanya itu ada kayak mercon ranjau, gitu disebut. mercon gitu. Ah, iya. Katanya iya. orang Bandung suka yang pedas-pedas. Betul. Gitu. Ya, betul, betul. Yang gawat yang di asrama polisi Pak Apa, Kiai. apa? Dalamnya granat. Bercanda Mati dong, Pak. Jangan mati. Astagfirullahaladzim. Ini penting nih. Ya. Pak Kiai sekarang PBNU katanya lagi sibuk juga. Ada kesibukan apa di PBNU sekarang Pak Kiai? Iya, sebagai ormas Islam, Iya, iya. dinamikanya pasti seru ya. Iya betul. Apalagi nanti ini menjelang 1 abad Nah, iya. Nahdlatul Ulama. Iya, iya, iya. 1 abad ya. Iya kan, dari 1926 Betul. sampai menjelang 2026 itu. Oh, iya. 26 berarti kan sudah 1 abad, sudah 100 tahun. Betul. Sebetulnya apa yang sedang dipersiapkan sendiri oleh PBNU yang sekarang mungkin di sana di PB ya. Yang tentunya juga ke kawan-kawan, ayo kita akan kembali seperti apakah gitu kan. Dulu saya teringat waktu saya masih muda Pak Kiai, Sekarang tua sih sebenarnya. Kok nggak tegas tua gitu? Ya kadang saya pengen nyebut muda juga Pak Kiai, tapi kan orang juga ngelihat ya Oh, kan. iya, Iya sih. Ketinggalan. Masa ngaku-ngaku. Dulu ingat dengan satu jargon yang dikeluarkan oleh almarhum Gus Dur, kembali ke kita, misalkan seperti itu dulu Iya, ya kan. iya. Nah, sekarang apakah akan ada jargon-jargon seperti itu? saya kira setiap waktu pemimpin di PBNU, Iya. artinya dan juga Nahdlatul Ulama secara kultural selalu punya semangat untuk khitoh. Saya kira bukan cuman khitoh dalam pengertian organisasi ya di NU. Betul, Setiap kita juga harus senantiasa rebound, senantiasa kembali pada fitrah kita masing-masing. Oh, luar biasa. Ini kita yang bahagia banget loh Pak Kiai bisa sampai ke Bandung, bahkan saking padatnya ini beliau tadi sampai Iya, benar. iya kan wisata kuliner tapi tetap tadi Penting itu Pak. Tresno Jalaran Soko Kuliner. Iya. Iya Pak Kiai ya. Betul. Iya. Bapak ini. Bener. Iya, bener. Jadi rasa kasih sayang pun bisa karena wisata kuliner, Betul, betul gitu. juga. Istri masak nggak enak jadi nggak tresno masak nggak bisa. Iya. Belajar lagi ya. Oke, siap. Pak Kiai, banyak orang yang bertanya tentang les bumi. Iya. Apa jamaah guar budaya lah ya sebetulnya. Karena kan ternyata banyak yang nonton jamaah guar budaya itu juga bukan dari Nahdien. Banyak yang nonton, bahkan kita ditayangkannya di YouTube channel, tapi ternyata oleh TV 9 ditayangkan ulang gitu. Berarti keren dong berarti ya. Amin Pak Kiai. Amin. Pak Kiai mohon doakan juga Pak Kiai. Biar iklannya banyak. Iklan sendiri aja yang banyak. Iklan sendiri. Iya. Lah gimana Pak Kiai? Kan tetap banyak yang penting kan. Oh iya, tempel apa aja yang bayar siapa ya Pak Kiai? Nah, les bumi sendiri itu sebetulnya lahirnya kapan? Kemudian
Siapa yang menggagas bahkan sampai harus ada les bumi sendiri gitu Pak Kiai? Jadi terjadi satu pertemuan dan saya kira tidak ada yang kebetulan ya. Iya, iya. Pertama, kalau merujuk dari sejarah awal kebangkitan ulama yang disebut sebagai Nahdlatul Betul. Ulama, itu kan Nahdlatul Ulama hadir justru ketika negeri ini masih dalam cengkraman kolonial. Betul. Kita melihat bahwa yang disebut dengan kebangkitan para ulama, selama ini kan kita maknai ulama itu seakan sebagai sosok ustadz, kiai gitu ya. Betul. Padahal makna yang lebih prinsipnya adalah mayakhsyallah min ibadil ulama. Siapa yang khusyuk, siapa yang takut, siapa yang khusyuk sama Allah, dialah ulama. Maka dia sebenarnya meliputi seluruh profesi. Iya. Maka ketika Indonesia merdeka, terus mulai masuk zaman-zaman revolusi, ada satu momentum di mana NU pernah menjadi partai. Oh. NU pernah menjadi satu partai politik, Iya. bersaing dengan ada Partai Komunis Indonesia, Betul. ada PKI, ada PNI dan seterusnya. Ada sementara di sana di PKI ada satu lembaga yang berkaitan dengan seniman namanya Lekra. Lekra, ya. Kemudian di sisi lain ada Manikebu, Manifesto Kebudayaan. NU dalam hal ini Partai NU melihat satu garis tengah. Iya. Yang lahirlah lembaga seniman budayawan Muslim Indonesia. Iya. Jadi bukan ngeblok ke kanan, ngeblok ke kiri, tapi jalur tengah. Jalur tengah. Yang memiliki kebudayaannya, kesenimanannya adalah memiliki prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Jadi mau mengatakan seakan-akan bahwa ulama itu bisa siapa saja, termasuk seniman, termasuk budayawan. Nah, Jadi seniman juga adalah ulama. saya mau nyari pulpen tadi saya harus mencatat itu bahwa untuk yang bisa menjadi ulama itu bukan hanya sekedar Yang pinter ngaji, Yang pinter ngaji itu, tapi ya, ternyata yang bisa dari- ceramah, siapapun. Karena Al-Qur'annya kan siapapun yang khusyuk pada Allah, dia ulama. Kalau urusannya dia itu pinter ngaji, alim, alamah, dia expert di bidangnya. Iya. Tapi kan ada orang yang expert di bidang kecapi, ada orang expert di bidang gamelan, yang juga bisa menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Ulama juga dong berarti. yang poin pentingnya adalah tujuannya yang menyampaikan kebaikan dan tentu juga ilahiyah Betul. tadi. Itu kenapa Amin. diakomodir dalam les Les bumi. Kurang Pak. Takutnya dia ulama. Gak gitu juga Pak, jangan Pak. Kalau dia ubaru. Oh, baru. Oh iya, baru. Baru. Kalau ulama kan lama. Oh, baru. Ini baru. Ini baru. Roaming dia. Roaming. Nah, dia nggak ngerti humor pesantren dia. Oh, gitu ya. Ya, dia nggak Berarti Pak ngerti. Sobek, Les Bumi itu lahir di Jalan Sudirman. Yang mana? Jalan Sudirman. Yang Sudirman? Jalur tengah. Bukan. Maksudnya itu Pak. kita untuk mengimbangi. Oh, Mengimbangi. Makanya Oh, iya. Belajar lagi. konsepsi wasaton itu di situ. Betul. Oke. Oh iya iya. Lantas apa yang menjadi garis perjuangan saat itu? Jika memang harus disebutkan bahwa Les Bumi lahir bukan ke kiri atau bukan ke kanan, tapi harus Lantas apa yang menjadi program besarannya saat itu? Saat Pak itu Kiai? ya. Iya. Awal-awal kemerdekaan adalah satu momentum bagi negeri ini, bangsa Iya. ini untuk menentukan sikap bagaimana bangsa ini bisa bergerak, Iya. bisa melangkah, meneruskan perjuangan menjaga kemerdekaan, melestarikan kemerdekaan. Pilihannya adalah apakah kita akan condong pada dunia barat Iya. atau dunia timur ketika itu. Iya. Padahal kita punya khasanah yang tidak kalah hebatnya, yang agung gitu. Iya. Artinya ada beberapa prinsip yang dari timur yang bisa kita akomodir, ada hal-hal yang di barat yang bisa akomodir, tapi jangan melupakan prinsip utama di tengah di Iya. negeri kita ini. Itu yang dimaksudkan oleh Les Bumi itu. Jadi Iya, enggak iya. seakan tercerabut gitu ya karena Betul. kita terlalu condong ke kanan atau ke kiri. Iya. Itu sikap ya, artinya Sikapnya yang menjadi jalan tengah itu. Iya. Bukankah sekarang juga menjadi muncul ya kita juga harus memaknai bahwa ketika dulu ada poros barat dan timur, bukankah kita juga pada akhirnya menyikapi bahwa ada juga poros yang misalkan mohon maaf ini bahwa kita adalah Islam yang Indonesia ini yang juga tidak mengubah Iya. diri menjadi Arabkah, menjadi Islam manakah gitu seperti itu. Seperti apa Pak Kiai? Betul. Dengan perkembangan sekarang ini. Saya kira perubahannya bukan pada tentang
timur dan barat dalam pengertian geografis kan. Iya, betul. Tapi ideologi. Iya. Maaf, orang bisa saja di timur, misalnya di Indonesia, tapi cara berpikirnya sangat western. Sangat barat. Mindset berarti. Mindsetnya. Bisa jadi orangnya tinggal di belahan barat, tapi cara pemikirannya timur mungkin saja. Iya. Kalau misalnya Syed Hasan Nasr itu ada istilah kalau di timur namanya masyrik, di barat namanya maghrib. Masyrik itu tempat terbitnya matahari, maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Kalau dibayangkan pengetahuan yang dari masyrik itu pengetahuan yang mendapatkan sinaran ilahiyah, sinaran matahari. Dan Nusantara ini mestinya sudah sangat cukup dengan seluruh khasanahnya, kekayaannya, bahwa kita tidak bisa menampik kekayaan keagungan kita juga adalah berinteraksi dengan bangsa-bangsa peradaban lain. Tanpa harus terserabut Betul. tadi. Jadi bukan gitu. pada timur barat dalam pengertian geografis, bukan. Iya. Katanya Les Bumi sempat mati suri. Kemudian sekarang mulai bergairah kembali. Saya nggak mengerti juga mati surinya. Ada istilah mati suri sejak kapan? Ya. Atau rasanya saya 6 tahun ke belakang saya nyuwun sewu Pak Kiai, saya jalan-jalan sama Mas Sastro itu juga mengatasnamakan Les Bumi saat itu. Betul. Ketika santri bernyanyi dan silaturahmi budaya. Tapi itu sudah sangat lama banget 6 tahunan ke belakang, dan sekarang silaturahmi budaya masih berjalan bareng dengan coklat kita juga. Santri bernyanyi yang sedang berhenti dan juga sama-sama digagas oleh kawan-kawan Les Bumi. Nah, nang mati surinya kapan nih sehingga muncul ada idiom itu Pak Kiai? Oke. Jadi tadi disebutkan bahwa keberadaan Les Bumi itu berseteru atau memiliki satu pergesekan kuat antara Lekra dan Manikebu gitu ya. Itu di Orde Lama. Seiring dengan tumbangnya Orde Lama, lahir Orde Baru, muncul Orde Baru dengan kita tahulah bagaimana Orde Baru, sejumlah ormas-ormas, organisasi dan sebagainya itu cukup tidak mendapatkan apalagi perhatian, tapi cenderung dibungkam gitu ya. Maka mungkin ya secara sosiokultural juga seperti tidak ada musuh dalam pengertian organisasi ya. Meskipun secara laten musuh kan ideologi. Betul. Maka akhirnya Les Bumi selama Orde Baru hampir tidak berlangsung. Bahkan dalam struktur di PBNU tidak dicantumkan lembaga Les Bumi. Itu yang saya penasaran. Begitu Gus Dur mulai jadi ketua Les Bumi dan naik menjadi presiden, beliau menghidupkan kembali Les Bumi, dan kebetulan Gus Sastro Ngatawi diperintahkan untuk menghidupkan kembali Les Bumi ketika itu. Terus bergerak sampai periodenya Kiai Ngabe Haji Agus Sunyoto almarhum ya. Itu makin meluas, makin beliau sebagai pionir yang luar biasa melakukan pendobrakan, dan banyak seniman-seniman yang selama ini sebenarnya punya afiliasi, punya background NU tampil. Saya ikut dong, saya gabung dong. Gitu. Dulunya mungkin merasa agak sungkan, seolah-olah masa sih saya orang berkesenian kok ikut organisasi keislaman misalkan. Betul. Ada barrier itu mungkin. Betul. Barrier itu sebenarnya ada kecenderungannya di sini, Kang. Seniman biasanya adalah satu kelompok masyarakat yang cenderung sering permisif dalam kegiatan-kegiatan tertentu, ya nggak? Iya kan? Betul. Di teman-teman teater, teman-teman musik, kan begitu rupa. Tapi kalau ada seniman yang tapi juga pingin punya ikatan dengan ormas agama, wah lebih bagus lagi dong berarti. Sehingga bahkan dirinya tetap ingin mengekspresikan karya-karyanya, keberseniannya, tapi juga nggak pingin lepas dari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan. Les Bumi menjadi jalan keluar. Iya, dan tanpa ada batasan apapun untuk menjalani lakon spiritualnya itu silakan. Nggak harus dia misalnya keluaran pesantren, harus baca kitab, bisa baca Quran atau apa. Selama dia berkesenian dengan penuh kejujuran. Dan tentu yang disampaikannya pun hal-hal yang konteksnya adalah kebaikan untuk umat, maslahat. Baru tadi Jumatan ngomongin tentang maslahat. Jadi khotib? Enggak.
Saya diusir malah. Kok diusir sih? Iya, saya pengen Pak? di depan. Oh, bagian di depan. Pengen di depan saya. Taunya di depan imam saya itu. Nggak boleh tuh Pak. Ya makanya itu terlalu depan. Dasar. Aduh. Tantangan terberat saat itu atau mungkin juga saat ini, adakah perbedaannya? Tantangan-tantangan setiap zamannya, setiap ordenya Pak Kiai? Tantangan sekaligus peluang sama-sama semakin berat. Oh, Jadi misalnya peluang semakin banyak tapi tantangan pun berat. Iya. Misalnya dulu ada tantangan sekaligus ada peluang, kemudian sama-sama tidak adanya fasilitas yang begitu cepat menyeruak adanya misalnya media sosial. Iya. Betul. Nah sekarang ada tantangan sekaligus peluang. Iya. Saat ini media sosial begitu cepat, Betul. siapapun bisa mengaksesnya. Tapi pertanyaannya apakah dia diperalat atau menjadi budak dari media itu? Apa dia bisa lebih bijak terhadap media yang ada? Betul. Jadi sama punya peluang yang sama sebagai konstelasi peristiwanya ya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya dilihat tantangan dalam pengertian dulu dan sekarang, saya membacanya bangsa ini Kang dari dulu sampai sekarang musuhnya cuma satu, pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Dan jika ngomong pengkhianat bangsa itu saudara kita sendiri ya Saudara sebetulnya. kita sendiri. Kalau kita berperang dengan bangsa lain, Jelas. negeri lain Jelas. Ini orang kita sendiri, saudara kita sendiri berada di selimut kita sendiri. Betul, siapa yang nyawa kita Tapi kadang-kadang pengkhianat. nyaru ya. Betul. Aduh. Itu yang paling bahaya. Itu dari zaman dulu sejak kita dijajah, ada orang yang justru bermain dalam situasi penjajahan itu, bangsa kita sendiri. Dan sejarah mencatatnya tuh selalu ada sampai detik ini Sampai pun detik ini. ada. Penjajah. Yang selalu berubah wujud menjadi apa dan apa. Betul. Dan itu yang namanya pengkhianat bangsa. Itu susah karena nggak pakai kostum tertentu sih ya. Jadi susah. Iya. Kalau besok kayaknya diusulin kayaknya boleh ya. Pengkhianat tuh pakai kostum. Cocoknya gimana Pak? Persoalannya dia bisa menggunakan kostum apa saja. Itu dia. Itu Itu. dia ya. Betul betul. Kalau di Sunda tuh ilmu apa lolondokan gitu. Betul. Iya. Tapi kalau dalam public speaking lolondokan bagus. Kameleon itu bagus. Betul. Iya, salah betul. satu ilmunya Muhadoroh kan begitu Pak Kiai ya. Betul. Ketika yang dihadapi anak-anak, kita harus berperilaku Ya, seperti anak-anak betul. gitu. Menyesuaikan, Dalam betul, konteks betul. positif itu juga bagus sebetulnya. Iya, iya. Tapi kalau dipakai untuk mengkhianati bangsanya sendiri itu yang menyedihkan. Bahkan Gitu. kita lagi kena pandemi misalnya, Betul. ternyata ada pengkhianatnya juga kan? Banyak. Iya, banyak Iya. banget. Banyak. Dia malah nggak mau berakhir nih ya pandemi ini. Kenapa? Jualan masker saya sepi katanya. Gini nih yang dua ini. Nggak boleh gitu. Enggak. Nggak boleh gitu. Enggak. Musim hand sanitizer dia produksi sendiri gitu. Dari Pakai apa? apa aja gitu. Pas digini, baunya apa nih? Oli. Hand body. Oh ya, Yang merek di pasar itu, aduh, astagfirullah. Jangan gitulah. Jangan gitu. Enggak. Tantangan kebudayaan. Saya handphone Apa? saya ini. Saya tuh bikin ini Pak Kiai. Nanti di translate lah ya sama saya ke bahasa. Tapi Pak Kiai bisa bahasa Sunda nggak ya? Sedikit lah mungkin ya. Saletiknya. Nggak enak. Cepat atuh Pak. Ya tar dulu, ini saya lagi nyari mana ya. Tadi. Saya tuh bikin ini karena saking anehnya bahwa. Nah, ini dia. Di Instagram Saya bikin ini kuat-kuat lah. betul bikin quote. Jadi, nah kalau kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai budaya, tapi orang tuanya sendiri tidak mengenal budaya, maka itu ilmu ajuk saya bilang. Ilmu ajuk itu apa ya? Nah itu yang harus kita translate ke bahasanya. Ilmu ajuk itu nyuruh ke orang lain tapi dianya enggak gitu loh Pak Kiai. Oh, Nah, sekarang kan banyak yang seperti itu. Orang tua menganggap bahwa anak-anak tuh kok nggak kenal lagi budayanya. Gitu. Tapi orang tuanya sendiri nggak mencoba untuk menggali itu. ilmu calo. Nah, itu piye pakai ilmu Calo calo? kan sering Jakarta. Orang udah naik bis Jakarta, Dia enggak. Dia enggak ikut. Iya benar. Ilmu calo. Ilmu calo. Jakarta udah penuh. Bis berangkat, dia enggak diam Iya, gitu ya. iya. Bener juga ya. Bagus juga Di tuh ilmu calo. Jakarta mau nyari anak anjing. Jakarta mencari anak anjing.
Kabayan dulu tuh dia. Oh iya. Nyari eti gadis jujur, Pak Kiai. Bukan nyari anjing. Ada. Itu kan etinya kan punya anak anjing. Oh iya, iya, betul. Iya, Yang iya. rahasia kalau ternyata anak anjing itu adalah anak anjing juga. Anak benar juga ya. Bukan ada salah satu tokohnya temennya Kabayan itu kan Mas Sastro. Iya ya. Jangan Mas Sastro itu. Bukan ya? Yang ngomongnya Bukan. Iya. Bukan ya Pak Kiai? Bukan. Maaf Mas Sastro. Abis nge-WA beliau, Abil kan apa? Main saksofon gitu. Tonton ya Mas. Ya taruh saya lagi syuting sama Pak Kiai Wong. Salam katanya. Mencari gadis jujur. Gitu Iya, menjadi jujur itu. Ke stasiun. Iya. Nonton juga Mas Kiai. Datanya ke stadion. Stadion. Aduh, stasiun. Stadion. Dibayar, oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini kita mau ngaji apa sebenarnya? Malah ngaji kayak gadis jujur. Aduh ya Allah. Luar biasa. Kita istirahat sejenak. Kita akan lanjut di segmen ketiga. Pak Kiai ngopi juga karena harus di. Pak Kiai nyuwun sewu nyesek Pak Kiai. Nggih, monggo. Dibuka ada jarum coklat. Ini ada yang ekstra, ada yang apa? Yang klasik. Oke. Ada yang filter. Kalau filter saya sakuin Pak Kiai. Tapi monggo Pak Kiai. Ya, siap. Di Kampung Mangga. Kita akan lanjut ke segmen ketiga, tetap di Guar Budaya nepakeun rasa ka pada jalma. Tentunya di NU Jabar Channel, persembahan Res Bumi Jawa Barat, 5 Production, Coklat Kita dan juga kawan-kawan semuanya. Ini ada yang nonton di sini semuanya. Maka Kang Kodel, Kang Alex. Guar budaya nepakeun rasa ka pada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Berbicara Itu pakai helm deh. Ayo kene. Ayeuna Geus Jumaah deui kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, saacana poe Salasa. Oh ya. Ayeuna geus Jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari rejeung suraseri, susruganan jadi tola bulir nih. Man ieu teh guar budaya nepakeun rasa ka pada jalma, ngara urang silimikanya rukun
sakabe jamaah Nadia. Amin. Saya tuh mencoba untuk mengisi semungkin 0,0 sekian persen Pak Kiai ya. Iya. Mengisi lirik-lirik yang dihasilkan oleh kawan-kawan ini bersama-sama, biar juga setidaknya untuk rada menangkal anak-anak saya nanti menyanyi Cinta Satu Malam. Oh indahnya gitu loh Pak Kiai. Ya kan? Saya sebagai orang tua, apa yang harus saya jelaskan? Ya, ini nanti ada konteksnya dengan Les Bumi ya kan? Ya. Apa yang harus saya jelaskan kepada anak saya ketika ayah, boleh nggak kalau anak saya perempuan, boleh nggak kalau adik ngikutin lagu Cinta Satu Malam? Saya harus menjawab jangan satu malam dek kalau cinta. Beribu-ribu sampai kamu menang harus begitu, tapi kan capek ketika dia kan cinta satu. Atau anak saya laki-laki belah duren. saya bingung Pak Kiai harus menghadapi. Nah maka dari itu saya Padahal belum jualan ya. belum jualan gitu loh. Dan saya juga nggak ngebayangin bagaimana belah duren itu dianggap sebuah kenikmatan ya kan oleh musisi yang menciptakannya itu. Sebenarnya kan belah duren kan sakit sebetulnya. Mungkin ada upaya untuk mendapatkan kenikmatan sakit dulu mungkin seperti itu. Begitu Pak. Betul. Nah, Pak Kiai, apakah Les Bumi juga harus berperan di situ untuk menangkal? Misalkan salah satu ada upaya untuk menangkal ya ada apa ya? Anasir-anasir yang kurang bagus gitu seperti itu. Saya kira tadi langkah Akang itu sudah sangat luar biasa menjadikan lirik-lirik dengan pilihan bahasa lokal ya supaya bisa diterima audiens. Jangankan kita, Nabi saja diutus itu dengan menggunakan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Oh iya. Salah satu syarat selain dia itu sidik amanah, kemudian fatona adalah tabligh. Tabligh itu bukan ceramah, bukan tabligh akbar gitu. Tabligh itu artinya komunikatif. Iya. Jadi seorang nabi terus komunikatif. Kalau prinsip profetik, prinsip kenabian juga warasatul anbiya itu adalah ulama. Iya. Yang tadi ulama itu bisa siapapun, ya kan? Sementara ulama adalah pewaris para nabi, maka seorang ulama adalah seorang yang mampu mengartikulasikan gagasan-gagasan spiritual, keagamaan dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa anak milenial, dengan bahasa anak generasi Z dan seterusnya. Justru kalau misalnya disampaikan dengan bahasa yang semaunya sendiri belum tentu sampai. Belum tentu. Kita mungkin harus menyampaikan kadang harus dengan komik, dengan film pendek, dengan animasi, dengan lagu-lagu yang renyah tapi kedalamannya tetap. Kita jadi ingat seperti serat Wedatama, ada serat Wirid Hidayah Jati, itu adalah kitab-kitab babon, kitab-kitab klasik yang sumbernya dari Imam Ghazali, Syekh Burhanpuri, Tuhfatul Mursalah itu ya. Tetapi oleh para sepuh dahulu itu ditransmisikan dengan bahasa lokal. Kita kan sering nemu itu ada Al-Quran bahasa Sunda, ada Al-Quran bahasa Jawa, Pegon itu ya. ada Pegon. Itu adalah upaya untuk supaya bisa dikenal lebih dekat, lebih. Ya. Itu yang tentunya membumikan Islam tuh itu. Betul. Ya Pak ya. Dan nggak ada jalur lain kecuali lewat kebudayaan. Oh ini semakin terang ya kan? Betul. Ya ini tentunya apakah juga Les Bumi menghasilkan film juga yang ngedrive teman-teman di setiap PW misalkan atau PC gitu Pak Kiai? Ya beberapa PC PW mengadakan festival ya. Iya. Festival film pendek dan itu kita dorong ya. Bahkan beberapa pengurusnya ada juga yang terlibat aktif di sejumlah penggarapan film-film dokumenter. Gitu. Artinya media seperti medsos dan sebagainya itu kan alat. Betul. Dia nggak salah. Yang salah itu yang menggunakannya. Apakah digunakan untuk jalan kebenaran atau justru untuk menghancurkan bangsa atau menghancurkan generasi? Pak Kiai, saya rasanya juga harus menyampaikan rasa kegelisahan saya. Kemarin saja saya menulis jurnal tentang paradigma tayangan di Indonesia dibandingkan dengan Net Geo sama Discovery Channel.
Di situ orang saya didorong untuk kok mau nonton dokter hewan yang ngodok-ngodok sapi sampai melahirkan. Saya nonton berepisode-episode Dokter Po, Janpo. Kemudian saya nonton dan semuanya itu dokumenter. Tidak ada kaitan dengan beauty, hostnya itu harus cantik dan ganteng. Semua yang jadi bahan jurnal saya semuanya adalah 6 orang host yang sudah sangat sepuh, usianya di atas 65 tahun. Tapi ditayangkannya oleh NBC, oleh Discovery, oleh Net Geo. Bahkan ada beberapa tayangan yang mereka diambilnya di Indonesia. Nah, kok bisa ya? Saya bilang, oh, kita tidak bisa menghasilkan itu. Dan rasanya saya Meng. Sanes. Oh, kirain kucing. Oh, saya lagi serius gimana? Jangan ganggu. Saya jadi hilang akademisinya barusan. Iya, saya udah akademisi barusan. Oke. Kenapa kita nggak bisa ya Pak Kiai untuk sejarah pesantren sejak Indonesia sebelum merdeka aja sudah ada, tidak dokumenternya nggak pernah ada gitu seperti itu, gimana Pak Kiai? Kalau merujuk seperti yang pernah disampaikan oleh almarhum almarhumlah Ki Agus Sunyoto, betapa bangsa ini sejak era kolonial itu salah satu peninggalan yang susah banget tercerabut adalah inferior, minder. Kita dibuat bangsa yang sangat minder, seperti nggak pede. Gitu. Iya. Karena nggak pede itu kemudian muncul dalam ekspresi di mana-mana. Misalnya kita itu sering hanya karena urusan misalnya pasar, hanya urusan karena nanti tidak ditonton, takut nggak laku. Untuk film tertentu, kenapa tokohnya lakonnya itu terus, gitu kan? Bangsa kita ini kenapa disebut minder misalnya? Kenapa untuk misalnya dunia sinetron atau perfilman yang ditampilkan sebagai lakon itu kenapa selalu misalnya dia adalah seorang Indo. Dia harus kalau ganteng banget atau cantik banget, gitu ya. Seakan-akan kecantikan itu tidak ada yang asli Indonesia. Betul. Ya, ukuran dan juga bahwa ukuran orang baik itu kalau gantengnya seperti ini. Ukuran perempuan yang santun itu ciri ning mojang nu gaduh pamadegan itu yang seperti ini. Berarti saya salah selama ini. Kenapa? Saya menikahi istri saya? Loh, kenapa? Dia Indo. Oh, Indo ya? Harus saya cari yang Indonesia banget dong. Ya udah, besok ke KUA. Indo mana dia? Istri saya emaknya dari Holland Spreken. Gitu. Emaknya Jauh banget ya. ya itu dia. Tapi kan saya tujuannya mengembalikan kejayaan Indonesia. Kenapa saya nikahi dia? Biar dia merasakan betapa rakyat Indonesia dulu dijajah oleh dia. Betul. Makanya saya bilang, kopi. Gitu. Dia Sama saya juga Indo. Indonesia. Saya Indo. Indonya mana? Ibu saya Tasik. Ya. Bapak saya tentara. Indonya mana? Indonya mana? Oh, bukan. Berarti penjajah, anggaplah penjajah. Kita lupakanlah dikotominya tentang menjajah kita berapa tahunnya, lupakanlah. Karena memang sejarah itu banyak mencatat apa benar 350. Karena kan VOC beda dengan Netherlands seperti itulah ya. Anggaplah penjajah itu berarti artinya sukses mengkampanyekan kita minder, Pak Kiai. Padahal waktu itu upaya meminderkan, membuat bangsa kita itu inferior dalam upaya memudahkan mereka dalam melakukan pengerukan ya dalam penjajahan. Strateginya itu. Strateginya diantaranya selain dipecah, dilakukan divide et impera untuk saling membenci satu sama lain, untuk saling mencurigai, juga ditambah lagi bahwa mereka itu inferior, mereka itu remeh, hina dan sebagainya, kelas 3 aja dan seterusnya. Sehingga misalnya ditambah lagi ketika bahkan sudah merdeka, mereka yang pegang kendali kan. Film apa segala macam ormas itu tokoh-tokoh yang hebat itu dari sana. Iya. Itu sudah menjadi alam bawah sadar. Saya tidak tahu ya, misalnya seorang di umumnya di kampung, padahal bisa jadi tipis nih antara rakyat kita, bangsa kita yang sangat respect, yang sangat santun, tapi kemudian karena begitu santunya mereka menginjak kita, sehingga kita makin inferior. Karena kalau ada tamu orang asing orang apa, kita benar-benar sangat betul santun gitu kan. Betul. Sebenarnya
itu mau menunjukkan bahwa betapa bangsa ini memiliki keramahan yang luar biasa. Betul. Bahkan adab yang kita junjung tinggi oleh mereka disebutnya feodal, Pak Kiai. Betul. Misal ya, kasus feodal. Kata feodal dalam kasus di Nusantara dengan feodal di Eropa berbeda. Berbeda. Ketika feodal di Eropa adalah mereka para tuan tanah yang memiliki kekuasaan tanah yang banyak, sehingga terjadi perbudakan, sehingga dia menguasai bukan hanya wilayah tapi orangnya. Betul. Kalau apa yang ada di Nusantara bukan dalam konteks feodal seperti itu. Betul. Misalnya para santri, para warga respect kepada kiai, kepada ulama lebih karena keilmuannya. Betul. Takzim. Kiainya kere kok. Kayaknya nggak punya tanah kok. Kayaknya nggak. Tapi kok takzim. Tapi mereka menyebutnya feodal. Betul. Padahal itu sikap penghormatan. Penghormatan. Nah, itu dia. Jadi kita sendiri yang banyak jargon bahwa ternyata kita tuh kecil karena dikecilkan juga oleh bangsanya sendiri, katanya Pak Kiai. Betul, dikerdilkan. Jadi setelah disebut oleh orang bahwa kita nggak usah ada lagi. Kita mungkin mohon maaf Pak Kiai, jarang sekali anak yang lewat gini lagi sudah jarang. Jarang benar. Lewat barang hidung saya kalau gitu aja udah sering gitu Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Jadi kelewatnya kan gitu aja gitu kan zaman. Artinya bagi saya itu krisis Pak Kiai. Bahwa dianggap tidak modern kalau yang masih rengkuh seperti itu Pak Kiai. Apakah kita gimana upaya kira-kira Pak Kiai ya, menurut Pak Kiai sendiri nih untuk mulai setidaknya di lingkungan kita aja deh Pak Kiai gitu. Ya, kita memang jangankan untuk sejumlah istilah ya atau sikap atau laku kita kadang sudah salah kaprah cara menamainya. Misalnya ada seorang disebut modern itu kalau dia menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi. Ini modern ya, kita ya. Misalnya ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, tapi misalnya dia mahir menggunakan komputer, menggunakan kamera, punya mobil tertentu dan sebagainya. Dia meskipun kiai tapi modern. Oh, kesannya begitu kan? Iya. Sehingga seakan-akan modern itu adalah seorang yang menggunakan alat tertentu lah. Bukan alat tertentu ya, fasilitas tertentu. Padahal kata modern, kalau misalnya kita merujuknya dalam prinsip Afklarung atau pencerahan sebelumnya sejak René Descartes, cogito ergo sum itu, aku berpikir maka aku ada. Modernitas itu ditengarai dengan sikap kehidupan yang rasionalistik. Nah, yang melulu rasional. Sementara bangsa kita rasionalitas hanya salah satu tools dalam berkehidupan. Ya, salah satu saja. Betul. Karena ada wilayah yang tidak akan perlu menggunakan rasional, tapi wilayahnya suprarasional. Betul. Orang lain menyebut sudah suprarasional loh. Suprarasional. Tapi orang Eropa atau orang Barat misalnya menyebutnya kita irasional. Tidak rasional. Mitologi malah. Ya. Sehingga primitif bahkan. Padahal ini supra atau beyond rasional. Betul. Bukan dia itu tidak rasional, melampaui rasionalitas. Betul. Ini berat dah. Bahkan tadi Pak Kiai nyebut cogito ergo sum. Nggak ngerti Pak Kiai. Hafal tuh. Aduh. Cogito ergo kurang kopi. Kurang kopi. Oh iya, ngopi. Minta dong. Astagfirullahaladzim, kopi dulu. Besok ganti pakai perempuan ah. Loh, Oh gitu. gitu ya. Kalau dia nggak cogito ergo sum tuh dilihat nanti ada foto patungnya. Terima kasih Kang Imam. Tuh kalau nyuguhin ke saya tumpah-tumpah. Yang tugunya gini nih. Gitu. Cogito ergo sum tugunya gini. Nah setelah kekinian jadi gini. Sudah modern. Kok gitu. Bahkan pakai ini sekarang gini. Gitulah. Jadi ternyata ya itulah. Kita kembali ke Sabta Wikrama. Oke. Apakah ada juga bagian-bagian dari situ yang juga bagian dari perjuangan yang masukkan ke Sabta Wikrama tadi, kegelisahan umat ini gitu ya, yang diwakili oleh Lues Bumi, dan juga mungkin apa sajalah yang ada di situ, monggo Pak Kiai. Oke. Mungkin saya terlalu berlebihan kalau menyebut bahwa saripati dari Nahdlatul Ulama itu adalah satu gerakan kebudayaan yang berbasis tauhid,
yang langkahnya itu adalah dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih. Maka dia harus berkelindan dengan semua wilayahnya, berakselerasi, berdinamika, dan juga bersinergi dengan semua khasanah yang ada. Salah satunya adalah kesenian. Padahal seni adalah di antara produk-produk kebudayaan. Betul. Karena sayangnya Kang, selama ini orang kebanyakan melihat kebudayaan itu hanya sebagai objek. Iya. Misalnya kebudayaan itu karena sebagai objek, maka mau nggak mau dia hanya sebagai produk. Iya. Ketika kebudayaan dijadikan sebagai produk, dia sepertinya jadi komoditas. Komoditas. Karena jadi komoditas, maka di-capture oleh pemerintah. Ini kalau terus berlangsung menguntungkan negara nggak? Dapat devisa nggak? Dapat pajaknya nggak? Ya. Sehingga misalnya tempat-tempat yang disebut sebagai kesenian, kalau dia memungkinkan memberikan serapan keuntungan, maka oke lah kita dukung. Berarti kebudayaan semata sebagai objek komoditas, bukan dilihat sebagai sebuah kehidupan, proses kehidupan yang berlangsung. Walaupun mohon maaf Pak Kiai, bukan berarti tidak boleh industri Pak Kiai. Iya, bukan berarti kita naif kemudian anti industri, tidak. Iya. Tadi industri media sekedar tools, ya, sekedar cara. Jadi karena seni sebagai salah satu anak dari kebudayaan, dampaknya kalau dia dijadikan sebagai produk, ya karena tadi sikapnya sebagai objek, maka mereka atau bahkan kita itu tidak menghargai peristiwa kebudayaan, tetapi kebudayaan semata hanya ditempatkan seperti layaknya benda-benda atau museum. Padahal misalnya kalau pemerintah menyambut atau ada acara tertentu dengan tari-tarian, pagelaran teater, tampil toh, ya Kang? Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi peristiwa itu? Kenapa terjadi ada tari topeng? Kenapa ada gamyong? Kenapa ada kecak dan sebagainya? Atau bedoyo sekalipun. Ada bedoyo sekalipun. Ternyata ada sebuah peristiwa di belakangnya. Ada orang yang belajar istiqomah, ada penyampaian wisdom, ada karakter. Ini yang mahal ini sebenarnya. Prosesnya. Maka Les Bumi diantaranya lewat Saptawi Krama termasuk mencoba menyusun kembali, melakukan konsolidasi semua sanggar-sanggar, lembaga-lembaga kebudayaan, karena mereka adalah subjek kebudayaan. Selama ini objek kebudayaan hanya sebagai objek, ditempatkan seperti pajangan-pajangan, seperti yang terbingkai begitu saja. Kapan waktunya kita pakai, udah selesai, ditaruh lagi. Ada 17-an dipakai, 17-an kelar, disimpan. Padahal anak belajar tari, belajar silat, belajar teater, belajar drama, belajar bodoran, memperkuat karakter yang berlangsung itu, ya kan, memiliki kesadaran lokalitas, memahami akar budaya lokalnya. Ini yang mahal. Jadi bukan sporadis, harus sustainable itu ya. Betul. Itu yang dijaga. Ngomongnya kayak orang bener ya, Pak, sustainable barusan. Gila. Orang percaya nggak ya saya orang bener Pak Kiai? Yakin, saya percaya. Hakul yakin. Gaya banget ngomongnya. Nunggu itu sehingga saya bisa ngomong berarti sustainable gitu ya. Timingnya pas ya. Itu Pak, saya nunggu itu Pak Kiai. Biar ada yang siapa tuh diangkat ke jadi pengurus di PB. Amin. PB badminton. Urus besar Pak. Badminton. Waduh, alhamdulillah pakai ini sebuah keilmuan yang luar biasa bagi saya, buat kawan-kawan juga. Nah, sebetulnya yang saya sepakat, jika budaya dianggap menjadi objek, percuma. Saya mengutip almarhum Yusril Rafli. Kang Yusril Rafli itu bilang bahwa budaya itu harus berdaya. Jika dianggap sebagai objek semata, tidak berdaya. Betul. Hanya ya jadi jadi alat saja atau objek saja pakai. Nah, sekarang apa langkah-langkah yang sekarang digelorakan nih pakai untuk membuat itu menjadi subjek kita? Ya. Melalui Saptawi Krama diantaranya kita memberikan perhatian kepada tadi tuh subjek-subjek atau pihak-pihak yang memungkinkan sebenarnya terjadi hub atau laboratorium. Kenapa kebudayaan itu muncul? Misalnya begini Kang. Salah satu yang kita perhatikan adalah tarbiyah wa ta'lim. Adanya proses transmisi pengetahuan yang di dalamnya bukan hanya transmisi kognitif, tapi juga ada riyadhahnya. Nah, berarti sudah afeksi itu ya? Betul. Misalnya begini, orang kursus musik,
atau kursus berkesenian. Iya. Dia punya skill musik. Iya. Tetapi apakah dia bisa membawakan nilai-nilai luhur Iya. tentang dalam musikalitasnya, Iya. gitu kan? Itu satu. Kita kan kadang miris. Santri yang lama hidup di pesantren punya banyak khasanah tentang keagamaan, Iya. tetapi mau menyampaikan kepada publik bingung. Iya. Padahal di antara yang mau disampaikan misalnya melalui media kesenian. Iya. Ini di satu sisi, Kang. Betul. Di sisi yang lain ada para seniman yang mampu mungkin dia bermain drama, dia bisa Iya. monolog, dia bisa bikin skenario, tapi miskin hasanah keagamaan. Iya. Karena yang terjadi begitu. Betul, betul, betul. Syukur-syukur ini bisa dikawinkan. Apalagi kalau ada santri yang bukan hanya piawai atau mendalami prinsip keagamaan itu, tapi juga cakap dalam itu yang kita iya, iya. dorong, kita upayakan ke sana. Betul. Masalah resultnya nanti ditanggap menjadi ada dari sisi ekonomi itu mah masalah bonus itu. ya. Itu rezeki dari segala arah itu. Yang penting giatnya dulu ya, Betul. Pak. Betul. Itu. Jangan sedikit-dikit kita mau latihan calung, ntar ada yang nanggap nggak ya? Ada yang bayar nggak ya? Ya. Itu mah Nggak objek nggak menghargai berarti proses, ya. Iya. Nah, jangan gitu. Kamu latihan aja lu sampai berdarah-darah tangan itu. Sampai Ya anggapnya seperti Anggap itu. seperti itu ya. Oke, Begitu. gitu. Aduh, luar biasa. Nah, itu seru banget ya. Alhamdulillah. seru, Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Kan jadi Kang Kodel ini Boleh minum? monggo Pak Kiai. Kang Kodel ini juga penari beliau dari Institut Seni dan Budaya Indonesia. Beliau ini penari aslinya. Iya. Di isi ISBI. Oh, ISBI. Sekarang ISBI. ISBI. Gini Pak Kiai, kalau saya lihat tuh ya, yang paling bukan memungkinkan, jadi film. Saya mungkin dari segi film. Film itu kan sebuah gambar yang gampang dipahami gitu. Betul. Maksudnya ini gampang dipahami. Oh, iya. Itu kan budaya-budaya, sisipan budaya di sana kan banyak sekali gitu. Iya. Ada yang bisa jadi negatif, ada juga yang positif. Betul. Nah, jadi saya ingin mengusulkan ini gitu ya, ke ini diadakan Berani amat mengusulkan mengusul ke gini, Pak maksudnya Kiai. diadakan forum film Les Bumi. Forum film Les Bumi. Pak Kiai kan sutradara loh. Ya iya, makanya saya lihat background Pak Kiai sebagai itu. Forum Ya, film itu Les Les Bumi. gitu. Biar apa? Bagaimana? Ya biar apa maksudnya? Iya, maksudnya bukan ini apa mengkanter atau Artinya membuat karya-karya film, kemudian diapresiasi. Oh, bagus juga Pak Kiai. Keren. Khusus Les Gitu, Bumi Pak. ada festival film Tapi gitu memang ya. benar itu film tuh efektif sekali. efek Iya. itunya betul. Dalam hal merusak maupun membangun gitu ya. Membangun, betul. Banyak idiom-idiom, simbol ya Iya, iya. yang kemudian kita gagal memahaminya gara-gara penetrasi film yang selama ini berlangsung. Misalnya maaf Kang, Iya. sejumlah kostum budaya ya yang Betul. dilakukan teman-teman kita ya. Betul. Ya biasa misalnya menggunakan dupa, kemenyan, begitu Iya, iya, iya. rupa. Tapi karena di film selalu digambarkan mereka adalah sosok dukun. Iya. Maka kalau ada orang menggunakan Betul. kostum budaya dianggap, ini pasti dukun. nih." Dukun. Kayak Dia gitu musyrik kan. nih. Ini karena filmnya begitu. Betul. Diterus-terusin begitu. Karena memang film dari dulu propaganda ya Pak Kiai ya. Betul. Menurut saya satu-satunya media yang mengakomodir seluruh aspek kesenian. Kalau sebelum ngomong film, kan Iya. dulu sempat ada teater. gitu ya. Teater. Betul. Teater. Di sana ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni sastra, gitu kan. Iya. Kemudian semua itu diakomodir oleh teater, Iya. ya kan. Iya. Cuman teater itu tidak bisa punya daya pukul yang continuity. Iya. Ya, yang perpetual, yang istimror terus menerus. Betul. Dia hanya bisa dipentaskan di panggung dan Iya. butuh stamina seorang aktor yang Betul, kuat. betul. Padahal di sana ada seni tari, ada seni musik, ada Iya. semuanya kumpul. Nah, ini begitu ditemukan media perfilman, yaitu dicomot ini Iya. lebih hidup lagi. Di dalam film ada musik, Betul. ada teater, Betul ada sekali. ya, ada seni rupa. Karena Kan film ada itu kan cuma artistiknya. teknologi sebetulnya. Teknologinya Pak Kiai. saja. Betul. Tapi kemudian semuanya ada karena ini adalah peristiwa yang dihadirkan secara visual. Ini menyangkut dengan tadi transmisi pengetahuan. Iya. Allah kalau dalam Al-Qur'an itu menghadirkan di antara asmanya itu adalah innallaha sami'un basir misalnya. Sami' Maha mendengar, Maha melihat. Audial, visual. Betul. Audio, visual. Nah, ini kalau ada sebuah media orang bisa menyampaikan secara audio saja,
atau secara visual saja masih kurang. Ini dua-duanya. Dua-duanya ada. Audio visual. Sami'an basiron. Sami'an basiron dan seterusnya, dan dilakukan secara terus menerus, apalagi sudah ditemukan dengan special effect yang begitu tambah lupa, dengan sudah betul. ada bukan hanya 3D lagi dan sebagainya. Betul. Bahkan sekarang kayaknya ide gagasan film tentang apa saja yang kayaknya mustahil Itu bisa sekarang. bisa semuanya. Gitu. Tapi itu akan ditampung idenya sama Pak Kiai. Pak Kiai nonton film saya nggak? Yang judulnya apa ya? Jangan mending. Saya nggak enak kasih taunya. Ya kenapa? Jadi gini Pak, Iya. jadi Jangan gini peran. perannya itu di film Avenger. Dilan. Avenger nggak ada peran jadi banci Pak Kiai di Avenger. Di Avenger nggak ada yang jadi. Siapa tahu serang, bawa itu nggak ada. palunya begini. Nggak ada. Banyak Nggak aktor bawa ada palu gitu. gini, ya kan? Ada, masa ada musuh langsung gitu kan. Saya perannya kemarin jadi itu Pak Kiai, jadi transgender. Oh, Ya, tapi ya kayak ini ya, dipetet dulu ya. Emon. Emon. Ya, betul. Tapi ya alhamdulillah sejak saya dapat peran film itu, Rizky lancar. keluarga saya malu, Pak. Rezeki lancar. Iya, betul. Iya, anak saya cuman, ayah kok main filmnya. Saya bilang justru itu orang lain gak mau, ayah mau. Gitu. Dan murah lagi dibayarnya. Itu dia. Itu dia. Kurang ajar. Kurang ajar. Kalau murah nggak bakalan mau jadi. Iya, itu kan mengorbankan karakter sebetulnya. Apa kata mahasiswi saya? Aduh ya Allah. Pakai ini saya sangat bahagia sekali apalagi berbicara tentang Les Bumi. Sebetulnya tantangan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa jika kita Sundanya tuh ngagugulung berarti apa ya kalau di Indonesia kan ya? Berkutat. Berkutat. Iya, ngagugulung. Ngagugulung budaya itu seolah-olah bahwa mungkin bosan pertanyaan ini ke Pak Kiai ya. Dengan bid'ahnya lah, dengan apa kemusyrikannya lah, dengan apanya lah itu loh. Nah, Les Bumi tampil justru dengan seni dan budayanya dan mengatasnamakan Muslim Indonesia gitu Pak Kiai. Les Bumi harus berani menyikapi atau mengambil jalan itu ya. Apalagi juga Les Bumi tidak berangkat dari ruang kosong begitu rupa. Kehadiran NU itu dilahirkan oleh para masyayikh, para ulama yang memiliki pengetahuan kedalaman keagamaan, keislaman yang luar biasa, yang menjadi tokoh panutan, sehingga memiliki dasar-dasar bahkan dalil yang kuat juga bahwa Islam tidak mungkin dalam pengertian satu tafsir, itu tidak mungkin. Islam itu bisa dilihat dalam sebagaimana prisma dengan ragam tafsir. Sehingga setiap kita justru karena ragam itu memberikan peluang rahmat dalam pengertian munculnya ekspresi ijtihad, upaya melakukan pembenahan lebih baik dalam rangka menggali lagi. Kan orang ketika berijtihad tidak kemudian dia merasa benar karena hanya Allah yang maha benar. Maka misalnya kalau kita memaknai bid'ah dan seterusnya itu juga masih dalam konteks ekspresinya kebudayaan. Saya mau mengatakan bahwa tidak bisa dibayangkan ya kan kalau Rasulullah SAW hanya ketika diutus sebagai seorang Rasul, seorang Nabi hanya memahami khasanah keagamaan. Tidak akan bisa tersampaikan kalau beliau tidak memahami persoalan kultur Arab ketika itu. Tidak memahami sosiologinya, tidak memahami psikologinya bahkan. Maka dalam konteks lain ketika mungkin Rasul sering disebut sebagai Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Fatih, Asy-Syafi', membawa ilmi dan sebagainya. Bagi saya beliau juga adalah seorang budayawan. Orang yang sangat memahami realitas masyarakat sehingga kapan dia harus ketika berinteraksi dengan pedagang dia menggunakan bahasa pedagang. Ketika berinteraksi dengan seorang pekerja misalnya petani dia menggunakan bahasa petani. Itu kenapa hadis-hadis beragam. Ada menggunakan seperti transaksional, kontekstual. Sikap yang seperti itu komunikatif dalam bahasa kebudayaan tidak bisa tidak. Itu memang strategi itu jalan. Nah kalau kita tinggalkan hanya semata-mata adalah ini salah, ini benar dengan tekanan seperti itu.
saya pastikan bisa lari orangnya. Iya, betul. Mungkin juga karena disempitkan arti budaya itu sendiri ya Pak Kiai. Seolah budaya itu hanya tari, gamelan apa, padahal bercocok tanam dengan menggunakan tari itu kan Betul. itu juga Ya. budaya Pak. Ya, desain rumah, cara Betul. menyambut tamu, Iya. menghadirkan makan itu budaya. Budaya. Nah, orang yang sekarang ini seolah-olah hanya sekedar tari-tarian, Itu tadi ketika kemudian dianggap sebagai objek. Jadinya Gitu. produk budaya. Bukan peristiwa, Betul. bukan laku. ngopi perilaku di kita tuh ngopi pagi sambil ngobrol Iya. itu kan juga kebudayaan ya Pak Kiai. Betul. Loh, saya ingat dengan istilahnya kiai-kiai dari Jawa Timur tuh selalu ngomong wes urip tuh yang penting rokokan yang penting senang katanya gitu. Itu kan bayangkan kita menafsirkannya secara sempit, Simple. simpel itu kan. Ya sudah kalau kita jadi orang muslim rokokan terus ngopi, wes senang yang penting nggak ganggu orang lain. Seperti itu. Tapi tentu kan perlu pemahaman lebih lanjut dari ungkapan sosok ulama seperti itu gitu loh. Kalau gitu mari kita ngopi Pak Kiai monggo. Bismillah. Bisa wae. Saya sudah mewanti-wanti kalau saya pakai gula, pakai susu. Pahit banget. Saya tuh pakai gula. Kalau Pak Kiai no sugar, kalau saya sugar. Pak Kiai itu hidupnya sudah sangat manis. Oke. Sehingga tidak perlu lagi ditambah dengan hal yang manis ke dalam kopi. Kalau saya kan pahit. Kelihatan sih, Pak. Iya. Iya. Aduh ya Allah. Ih, sejam setengah, hampir 2 jam kita ngobrol sama Pak Kiai, nggak kerasa ini. Bahaya dong ya. Nggak bahaya Pak Kiai, kalau saya senang. Kalau saya alhamdulillah saya senang dapat ilmu yang luar. Pak Kiai mohon maaf kalau saya ternyata segini adanya Pak Kiai. Sama ya saya juga. Saya malah malah kayak bercanda gini. Enggak, saya banyak ilmu yang luar biasa dari Pak Kiai. Mudah-mudahan cita-cita Les Bumi yang sekarang ini yang digagas oleh juga semua para pengurus dan pimpinannya. Di sini yang pengurusnya ada Kang Dadan. Oh ya Allah, saya lupa. Tolong panggilin. Mana Pak Kiai? Mana Dan? Mana? Ada itu malah roti bakar sini. Roti bakar. Iya Pak Ketua ini. Ini Pak Ketua ya Allah. Gimana? Maka calik. Hey, kamu malah makan Wah, gitu. Anda ini gimana? Lupa ini. Coba ambilin kursi dulu. Sini. Ambilin kursi yang bagus. Kursi. Aduh. Ada? Nah, ada. Angdan di sini aja dulu, nggak apa-apa Angdan. Oh, nggak apa-apa, saya di sini gini. Ini kan. Angdan. Kamu tuh makomnya belum jadi ketua. Ini sudah jadi ketuanya ketua. Kamu ketua RT aja dipecat. Belum makom kamu mah. Angdan sehat. Alhamdulillah. Ini Ang Dadan yang mulai berarti yang menjalankan harus sejalan mungkin dari pusat, BNU, ya. dari pusat. Itu sekarang apa Ang Dan yang berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan sama Pak Kiai? Ya, setelah 4 bulan. Saya 4 bulan jadi ketua Hamil. PW. Bukan hamil Pak Kiai, 4 puasa laki-laki. PW Canda nih. 4 bulan. Jadi memang visi saya tuh kemarin membumisasikan Sabtan Krama di Jawa Barat. Nah, beliau. Jadi salah satu visi yang kita rancang bersama-sama agar kita punya arah ya. Selama ini kegiatan kesenian, kebudayaan itu tidak punya tongkatnya. Tongkatnya itu apa? Kita berkesenian, kita berkebudayaan. Alhamdulillah hasil Rakornas 2015 ya Pak. Rakornas 2015, Les Bumi melahirkan sebuah konsep strategi kebudayaan. Nah ini menjadi tongkat berjalan kita dan ini harus dibumisasikan di Jawa Barat. Strategi kebudayaannya satu visi nggak ya dengan yang digelorakan juga dengan Menteri Kebudayaan kita dengan bahkan di Spar itu sekarang juga ngomongin dinas Ada beberapa irisan. Ada berapa irisan ya? Beberapa irisan. Tapi karena ini dari NU, maka konteksnya kebudayaannya berangkatnya dari NU tapi untuk bangsa, untuk dunia. Seperti tadi itu memungkinkan munculnya lagi khasanah
tarbiyah wa ta'lim. Ya. Artinya bukan hanya satu prinsip kehidupan yang belajar saja, yang Ya. kognisi saja, Ya. tapi juga ada hasanah spiritual yang dikembangkan. Ya, luar biasa. Ya, sampai mendengarkan lagu-lagu itu harus berdampak behavioral juga. Ya. Betul. Dengar lagunya Pak Kiai, terus kayaknya saya jadi pengen sholat gitu. Iya. Ya mungkin itu yang bikin saya jadi pengen. Dulu dia gini. Apa itu? Wah, sekarang mah Sekarang gimana? kurang gini sama. Itu apa? Sholat Pakai tong. gimana sih lu? Lah bagus gini tadi. Oh, dulu azan, Dulu aja. sekarang imam. Oh iya. Itu, Iya. Iya. itu maksudnya. Kemarin dia sholat ya. Besok dia disolatin Pak Kiai. Jangan. Oh jangan ya. Bercanda mulu itu mah. Pak Kiai, apakah ya sama Ang Dadan juga ya? Sekarang PR terbesarnya apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh Les Bumi dalam menjalankan Sabta Wikrama ini sebetulnya? Karena mungkin juga dari internal kah, dari eksternal kah, Pak Kiai, yang notabene katanya Les Bumi juga anggotanya tidak terlalu banyak, misalkan tidak terlalu masif dibanding dengan ada Ansor, ada Banser itu, ada apa misalkan, apakah juga untuk regenerasi itu kan penting Pak Kiai. Ya. Seniman, budayawan, penyanyi, pengamen itu juga kan pelaku-pelaku seni. Ya. Nah, untuk merangkul mereka untuk masuk, takutnya misalkan begini, kata Pak Kiai itu kan, aduh, tar dulu saya kok agak sungkan untuk masuk ke yang notabene ada kata-kata Islamnya itu, Ya. seolah-olah harus berdakwah, padahal mungkin tentu tidak itu Pak Kiai. Ya, pertama bahwa keragaman kita yang menjadikan adanya harmoni. Iya. Dan itu yang akan menjadikan kekuatan. Saya kira Les Bumi bukan dalam konteks orientasinya ingin cari anggota sebanyak-banyaknya. Nah, sepakat saya. Tapi militansi dan menginspirasi. Iya. Dan akan saya kira juga tahu di satu wilayah, satu tempat, nggak semua orang seniman toh. Betul. Nggak semua orang Betul. bergerak dalam dunia kesenian. Tapi ada orang yang suka menikmati kesenian. Nah, Meskipun dia mungkin petani, mungkin pedagang, tapi dia menikmati kesenian. Nah, kadang ada beberapa faktor yang orang menjadikan ragu, misalnya mau masuk Les Bumi, ini lembaga seniman budayawan. Saya bukan seniman. Bolehkah saya masuk misalnya gitu ya. Nah, orang yang punya perhatian kepada seniman atau keberkesenianan, Iya. itu juga tidak ada masalah ya. Iya. Yang bisa memfasilitasi itu, Betul. seperti semacam mesenasnya lah ya. Oh. Dalam prosesnya terjalinnya kebersenian itu. Betul. Nggak masalah. Jadi nggak harus misalnya terus memaksakan diri, dia bukan pelaku seniman, bukan pelukis, bukan perupa dan Iya. sebagainya, lalu dipaksakan. Nggak masalah kok, siapapun sebenarnya. Betul. Ya. Nah, tapi yang terpenting adalah kita punya tanggung jawab yang sama. Berarti seniman dan budayawan kultural ya begitu ya. Betul. Betul. Ya, pakai mungkin seperti Lebih disederhanakannya ya. Betul. Sebagai penikmat, bukankah pengrajin juga itu adalah pelaku seni dan budaya? Empu Betul. apa sih kalau Ya, kita empuk, tukang kalau golok pandai itu sebenarnya besi. pandai besi. Pandai sih. Oh iya, saya pesan golok ini. Udah ada itu. Udah Oh, jadi ya. sudah ada. Saya Dia punya Berubah. pandai besi. saya nggak dibeliin. Saya pesannya koren. Buat ngarit. Aduh, alhamdulillah Pak Ketua Les Bumi Jawa Barat hadir. Saya minta Pak Kiai, ada yang bisa lagu yang disenangi mungkin Pak Kiai? Oh, saya jelek suaranya. Gak apa-apa, biar mereka yang menyanyi, karena mereka pasti lebih jelek dari kita. Jadi kita kan enak menghinanya Pak Kiai. Kakak, ini saya boleh jawab tadi yang tadi. Boleh, boleh, lupa saya. Bapak Saya ini lupa. gimana? Saya lupa, Nanya. lupa. Saking senangnya saya. Ya, saya sepakat bahwa Iya, Tuh jawabannya sepakat doang. sepakat, Pak. ya, makanya- Iya, makanya. iya. Jadi saya bukan seniman. Iya, iya. Jadi yang tidak Tapi kan Ang suka jarang baca melahirkan puisi. karya, ya, jarang melahirkan karya gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi paling tidak saya bisa mengelola sebuah organisasi seniman lah gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana menggerakkan agar tadi ketika Sabta Wikrama ini sebetulnya gampang Nah, buat kami ya sebagai para pengelola, sebagai Iya. para pengurus. iya, iya. Sebagai pengurus bagaimana bisa menggerakkan organisasi itu karena pedomannya sudah ada. Iya, jelas Saya lebih patokannya. tepatnya itu sebetulnya di Penggawa Sabta Wikrama saya tuh. Iya, 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 Penggawa iya, Sabta Wikrama bagaimana Iya, iya. menggerakkan. Yang jadi seniman tuh kan ya dalam tanda petik begini.
Jadi di NU sendiri sebetulnya di internal kita, jadi menganggap Les Bumi itu dia di tukang kendang lah, dia tukang Biduan lah. biduan lah. Bahkan saya harus Tukang tampil di Iya, panggung. tukang tampil di Bahkan panggung. saya harus mengkoreksinya. Kita harus sudah mulai meninggalkan kata-kata tukang kendang, tukang kecapi, Ya. pemain. Ya itu Les Bumi harus mulai apa ya? Bahkan bisa menjadi pekerja, Pekerja. pelaku atau Pelaku. pekerja. Di sana kan disebutnya juga pianis, gitaris, Iya. itu kan memang Basis, basis. Kenapa di kita menjadi OSIS. OSIS itu beda. Oh, bukan ya? Nih, ini jamnya udah menjelang maghrib itu kayaknya begini. OSIS. Ini, iya. Jadi mari kita mulai dari sekarang, kita semangat. Waktu sama Oke, Kang Budi saya sepakat. Dalton segala apapun, jadi tukang tari. Loh kok kata-katanya menjadi sangat Ada tukang. Jadi kayak direndahkan. tukang ledeng gitu ya. Betul. Bahkan di luar negeri saya tukang ledeng plumber. Nggak ada jadi ada kata-kata tukangnya gitu. Seperti Carpenter. carpenter gitu. Ya mungkin karena apa ya, banyak orang sih keumuman di kita sebetulnya ya. kan, termasuk tadi sambung ke obrolan yang tadi bahwa Les Bumi itu tukang kendang lah, Ya, tukang- gitu-gitu aja lah. gitu aja lah gitu. Hei, dia kenapa begitu? Kenapa dia begitu? Peran. Kenapa dia jadi gitu? Nah, membumisasikan Les Sabta Wikrama itu Iya. bagaimana menjawab persoalan tadi Oke. bahwa bukan tukang sebetulnya. Betul, sepakat. Di Kita tuh seniman- pelaku, Iya, bukan pegiat. tuh penggiat. Pegiat. Iya. Nah, alhamdulillah 4 bulan ini ya ini mungkin karya kami mungkin Ini Guar Budaya luar ini. budaya Iya. Kiai. Pak Kiai. Jadi dari kemarin banyak yang tanya, ini Les Bumi gitu di belakangnya ada gunungan gitu ya. Kok belum pernah Les buminya Les buminya hadir. di Guar gitu. Makanya yang Nah, pas makanya itu pengersa. sengaja menghadirkan Gitu. saya itu Nempakan rasa ka pada jalma. Iya. ya nepakeun rasa Nepakeun rasa ka pada mudah-mudahan jalma. bisa menularkan Amin. kepada Rasa semua seperti orang kebaikan-kebaikan Tadinya di sini backgroundnya ada gunungan, tapi lupa produksi gunungannya ternyata Gunung Merapi kan, meletus Pak Kiai. Makanya ganti udahlah. Situ simpen tuh. Miring kan, jadi laharnya meluber gitu. Jadi secara apa ya? Estimologi. Bukan, secara filosofis, filosofis. gunungan dimiringin itu kan janganlah. Jangan. Gitu. Makanya saya bongkar. Oke. Gitu, ganti karena nggak sesuai dengan tetakon. Betul. Gitu. Katanya itu pun. Tahu dari mana? Tanya mulu. Saya tahu dari mana? Saya makomnya kan jauh Iya, tuh bener, Pak iya. Kiai. Pak Jadi Kiai, saya- untuk para jaguar, Kakang, ya, jamaah Guar Budaya Ya. sudah dijawab hari Sudah. ini kan. Di Iya. episode di pasal 37, 37, betul. kita sengaja Sudah sangat untuk munda. menjelaskan Tentang apa Les itu Bumi, Les Bumi. pergerakannya, perjuangannya, lahirnya tadi sudah sangat dibahas oleh Pak Kiai dan ini jujur pencerahan ya. Betul begitu. Oh, ini buat enlightenment. Oh, yes. Karena saya juga kan baru mualaf di Les Bumi kan. Jadi mualaf, mualaf Les Bumi. Ini ini mualaf Les Bumi. Saya lap-lap saya. Kasihan kan dia nari gitu Di mana? di Prancis. Oh, iya, Dia kan luar. sempat nari ke Iya. Prancis. Iya. 2 tahun 3 tahun nggak pulang-pulang. Kenapa? Saya tanya ke istrinya, tukang cuci piring. Jadi programnya udah selesai, kehabisan duit, nyuci di kafe-kafe. Itu saya bilang, oh bu, Vakansi. iya. Jadi aja kita semua urunan, udah pulang sini ke Indonesia. Alhamdulillah. Udah lah. Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama udah nggak apa-apa. Makanya saya tampung di sini sebagai penembang. Itu pun ya gini segini-gininya. Makanya saya besok mungkin urunan untuk biar dia ke Prancis lagi aja. Mending di sana. Pak Kiai, saya mohon mungkin buat kita ya. Betul. Ya. Betul. Saya tidak meminta Pak Kiai untuk memberikan wejangan kepada yang lain. Mungkin yang lain belum tentu mau menerima wejangannya. Tapi yang pasti saja sekarang di sini yang memohon wejangan bagi kami ini Pak Kiai. Berkaitan dengan kesenian, berkaitan dengan kebudayaan ataupun hal lain yang mungkin Pak Kiai ingin sampaikan. Monggo Pak Kiai. Sebenarnya wejangan ini juga bukan wejangan lah. Ini satu renungan buat diri saya sendiri. Pertama, bahwa setiap kita itu dihadirkan oleh Allah begitu istimewa. Nggih. Setiap kita itu spesial.
maka kita tidak perlu bahkan menjadi orang lain, membebek atau mengekor orang lain. Keistimewaan yang Allah berikan dengan segala hasanahnya, tinggal kita manfaatkan seluas-luasnya. Kita bisa berada di bidang apapun, sebagai siapapun. Tapi prinsip ketauhidan, prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang tidak boleh lepas. Kita bisa bergerak dalam dunia kesenian, dalam dunia kebudayaan, dalam kemasyarakatan dan sebagainya, tidak kemudian melepaskan prinsip-prinsip kebudayaan kita. Kita kalau sudah biasa pakai kopiah, kita sudah biasa menggunakan kostum Sundaan gitu ya. Ya itulah kita. Karena salah satu yang menjadi musuh besar kita itu adalah penyeragaman. Terjadi di era transnasional, di era globalisasi ini terjadi penyeragaman di semua sisi. Bukan hanya penyeragaman kuliner, makanan ya. Di setiap sudut ada kuliner tertentu, penyeragaman kostum, penyeragaman ideologi dan sebagainya. Tidak bisa dibayangkan kalau dari Sabang sampai Merauke tidak dihidupkan kembali identitas bangsa. Kalau kita ditanya siapa sebenarnya kita, Anda adalah orang Indonesia, Indonesia yang mana? Jadi ketika menyebut saya Indonesia adalah saya Sunda, saya Jawa, saya Bali, saya Madura. Itu semua adalah Indonesia. Nah kalau di semuanya diseragamkan, tidak ada identitas, maka kita nggak punya karakter. Dan bagi saya pasti ada maksud tertentu kenapa Allah menghadirkan kita. Kok di Bandung, kok di Madura, kok di Aceh. Berarti kita harus mengerahkan semua khasanah yang ada di sekitarnya itu, yang ada di wilayahnya sebagai anugerah Allah untuk dihadirkan seluas-luasnya untuk lebih bermanfaat kepada sesama tanpa perlu harus menjadi orang lain. Dan Les Bumi sebagai bagian penting dari gerakan kebudayaan di NU itu terus menjaga identitas kita, karakter kita, jangan sampai tercerabut. Karena kalau sudah dimulai dengan identitas kita itu lenyap, nanti kita juga lupa kepada leluhur kita bisa jadi lupa jati diri kita. Nah, itu saja. Luar biasa. Ang Dadan ada yang ingin ditambahkan? Salam pokpek prak. Salam pokpek prak. Kang Dadan tuh intinya ada yang ditambahkan samina wa atona. Itu barusan. Luar biasa Ang Dadan. Dan saya mengutip, mungkin mencoba menyimpulkan dari Pak Kiai bilang adanya perbedaan, adanya diciptakannya bersuku-suku, bergolongan-golongan sebetulnya. Maka untuk menjadi ingkar kepada Allah itu bisa saja dengan cara yang sangat sederhana. Dengan mengingkari perbedaan, maka itu juga bagian daripada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita akan bertemu lagi nanti di Gua Budaya pasal berikutnya. Mudah-mudahan jamaah Gua Budaya semuanya sehat-sehat. Hatur nuhun Pak Ketua Kang Dadan Madani, Pak Kiai Wong. Pak, rencana mau nginep di sini Pak Kiai atau langsung ini ada pengajian nanti malam? Oh, sangat sibuk sekali. Hatur nuhun barista kita. Besok saya pecat kamu, betul. Ganti dengan yang lebih fresh gitu. Dan tentunya terima kasih untuk 5 Production, untuk Les Bumi Jawa Barat, kemudian NU Jabar Channel, terima kasih sekali. TV 9 juga terima kasih yang juga ikut menyebarluaskan Gua Budaya ini. Tentunya juga untuk coklat kita. Terima kasih. Nanti coklat kita sama-sama Les Bumi akan ziarah ya, Kang Dadan akan ziarah ke makam-makam waliullah ataupun juga peninggalan-peninggalan sejarah pergerakan Islam di Nusantara ini. Kita akan kembali lagi di Gua Budaya episode berikutnya. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Odel, Kang Alek, monggo. Sanes pada culangu Heudeui sareng ajengan niat hate arek pupulu daru masa santri kalongan sanes kirang hormat bubuh ngala berkah bekel ger kabeh umat sangkan salamet dunya